Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita agungkan Dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanku Maha Besar. Haleluya Tuhan. Kau Allah kami yang raja dan luar biasa. Nama-Mu besar di bumi dan di surga. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan tekankan, dari Tuhan berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan tekankan, dari Tuhan berkuasa. Serukan namanya, Kristus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Tuhan, Yesus Raja segala raja, Dia yang layak disembah dan dimuliakan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan tekankan, dari Tuhan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa yang memberikan buat kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya melalui hamba-Nya. Dan mari kita angkat satu pujian. Karena salib-Mu kami hidup. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala
salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, karena salibmu Tuhan kami hidup Bapa. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami, untuk kami boleh menikmati hidup ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang Kau percaya Bapa, melalui hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, setiap benih firman yang Kau taburkan melalui hamba-Mu, Kau akan tumbuhkan dengan luar biasa di dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa, dan kami serahkan penyampaian firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Allah yang luar biasa yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah yang spesial, ibadah di rumah saja. Kalau minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta, di mana janji Tuhan ribuan tahun yang lalu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Namun kesempatan hari ini saya memberikan tema pentingnya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Saya rindu kita memperhatikan pesan Tuhan untuk hari ini, supaya hidupmu mengalami perubahan, hidupmu mengalami sesuatu yang luar biasa, karena janjinya dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal pertama ayat ke-13 sampai 14.
Kitab Efesus pasal 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan pembacaan firman Tuhan ini kita akan mendapatkan pesan Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Pentingnya Roh Kudus ada dalam diri kita. Melalui ayat ini janji Tuhan yang pertama, yaitu bahwa Tuhan telah menjanjikan, ya memang Roh Kudus berulang-ulang dijanjikan Allah kepada manusia yang diciptakan. Jadi Tuhan menjanjikan ini berulang-ulang kepada umatnya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Saya akan sampaikan kepada saudara, ini janji Roh Kudus yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Kalau saudara membaca dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 dan 27 demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini janji Roh Kudus yang disampaikan di dalam perjanjian lama, yaitu Tuhan akan memberikan rohnya diam di dalam batin kita. Ya, dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji Tuhan buat orang percaya. Ketika engkau mendengar dan percaya, maka ini akan terjadi dalam hidup kita, bahwa rohnya akan dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Kalau dalam perjanjian baru, janji ini juga diberikan kepada orang-orang percaya di dalam perjanjian yang baru. Matius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang dimaksud di sini adalah Yesus akan membaptis, akan menggenapi janjinya, yaitu bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 demikian. Dan pada hari terakhir
yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dengar, ayat ini mengajarkan roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi dengarkan, 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia dimuliakan Bapa. Maka janji itu tergenapi dalam setiap hidup saudara dan saya. Janji itu tergenapi pada hari Pentakosta, di mana murid-murid di loteng Yerusalem, dia sedang menantikan dan Tuhan mencurahkan rohnya yang luar biasa, yaitu Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya. Yuk kita akan renungkan, kita akan baca bersama-sama dalam kisah ini untuk mengingatkan kita kembali. Dari kisah ini, pada saat Roh Kudus dicurahkan, pada saat itu terjadilah sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, pada ayatnya yang kedua, Kisah pasal 2 ayat yang kedua. Yang pertama kita akan lihat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba turunlah dari langit bunyi tiupan angin keras, di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kelihatan lidah-lidah api yang bertebaran, sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dialami murid-murid. Ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Saya percaya janji ini telah digenapi. Olehnya ketika engkau menerima firman kebenaran dan percaya, maka janji itu Anda akan miliki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tetap setia, kita menantikan janjinya Tuhan. Jika kamu membiarkan dirimu sendiri tidak disiplin dalam hal-hal kecil, kemungkinan kamu tidak akan disiplin dalam hal-hal yang besar. Olehnya murid-murid dia disiplin dalam hal-hal yang kecil. Disuruh menunggu, maka murid-murid menunggu di loteng Yerusalem. Apa yang terjadi? Karena dia disiplin pada hal-hal yang kecil, dia menikmati hal-hal yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Pelangi yang muncul setelah hujan adalah janji alam bahwa masa buruk telah berlalu dan masa depan akan baik-baik saja. Ya, ketika Yesus yang dulu disalibkan, maka kelihatannya murid-murid ini kehidupannya mengalami kesuraman. Tapi tidaklah seperti itu. Ketika janji dinyatakan oleh Tuhan, maka murid-murid mulai menjadi saksi
Dia menjadi berkat bagi banyak orang sampai ke seluruh bumi. Itu karena apa? Karena janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dinyatakan dalam kehidupan murid-murid. Sekarang yang kedua, saya rindu ini pentingnya Roh Kudus ada dalam diri seseorang. Hal yang kedua, tadi hal yang pertama yaitu janjinya digenapi. Sekarang yang kedua itu bahwa Roh Kudus itu sebagai meterai. Coba katakan bersama-sama, sebagai apa? Meterai. Tadi ayatnya Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagian B. Di dalam Dia kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meterai terjadi dalam hidup seseorang itu ketika dia percaya, ya, dia mendengarkan firman, dia percaya dan hidup dalam pertobatan, maka dalam diri seseorang itu ada meterai. Saya akan menerangkan apa arti dari meterai buat saudara dan saya. Kenapa kita orang percaya perlu Roh Kudus memenuhi dalam hidup saudara? Karena hal ini sangat penting. Karena ketika engkau mendengar firman, engkau percaya, hidupmu hidup dalam pertobatan, maka hidupmu ada meterai. Apa artinya meterai? Dari meterai ini saya menerangkan beberapa bagian. Yang pertama, arti meterai itu menjamin sifat asli dari sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu asli, itu buktinya ada meterainya. Kalau saudara belajar beli apapun atau surat berharga apapun, pasti ada tanda meterainya. Itu artinya itu ada sifat asli dari sesuatu. Jadi kalau kita di dalam hidup kita ada meterai, ya. Jadi kalau kita dimeterai dengan Roh Kudus, itu artinya kita ini menjadi jaminan bahwa kita ini betul-betul anak Allah. Jadi kalau saudara sudah dimeterai oleh Roh Kudus, dalam dirimu ada meterai, itu artinya Anda benar-benar sebagai anak-anak Allah. Banyak orang Kristen, tapi Kristen-Kristenan, hanya Kristen KTP. Banyak orang yang ngerti Yesus, ya, tahu Yesus, tapi belum tentu dalam dirinya ada meterai. Meterai itu apa? Meterai itu memang benar-benar dia sudah dikasih tanda, yaitu bahwa hidup saudara dan saya ini jadi anak-anak Tuhan. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 seperti ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita dimeterai dengan Roh Kudus itu, artinya kita menjadi jaminan bahwa kita ini betul-betul anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita renungkan hari ini. Apakah hidupmu tiap waktu, tiap saat, hidupmu mau dipimpin oleh Roh Allah? Atau dipimpin oleh dagingmu? Atau banyak ada orang yang dipimpin oleh kuasa iblis? Tapi saya memastikan, kalau engkau mau menjadi anak Allah dan hidupmu ada tanda meterai, hidupmu harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Arti yang kedua, yaitu arti meterai yang kedua,
yaitu tanda kepemilikan. Demikian, jika kita dimeterai dengan Roh Kudus, artinya kita ditandai sebagai milik Allah. Jadi kalau hidupmu ada meterai Roh Kudus, itu artinya hidupmu itu sebagai miliknya Allah. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengarkan, orang yang tidak memiliki Roh Kudus, dia tidak miliknya Tuhan. Ia bukan milik Kristus. Jadi orang yang miliknya Kristus itu ada tanda hidupnya ada Roh Kudus, yaitu tandanya meterai. Engkau percaya firman, ya, engkau mendengar firman, engkau percaya dan hidup dalam pertobatan. Sekarang yang ketiga, arti meterai yang ketiga, yaitu menjamin keamanan. Coba katakan bersama-sama, menjamin keamanan. Jadi jika kita dimeteraikan, artinya kita pasti selamat. Kekristenan itu tidak mudah-mudahan, tidak moga-moga. Jadi kalau saudara ditanya, kalau engkau mati, apakah Anda yakin Anda masuk surga? Maka orang yang tidak ada meterai, orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka jawabannya akan ragu-ragu. Wah, bagaimana ya? Mudah-mudahan saya masuk surga. Semoga saya masuk surga. Itu karena dia tidak meyakini janji Tuhan. Tapi dengarkan, orang yang mengalami meterai ilahi, pasti dia meyakini bahwa ketika kelak aku dipanggil oleh Tuhan, aku masuk dalam surga, yaitu kepastian keselamatan. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21, saya bacakan untuk saudara. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dengarkan, Yesus naik ke surga, salah satunya dia menyediakan rumah untuk saudara dan saya. Dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak, Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Jadi artinya meterai ini sangat penting bagi orang percaya, karena ini tanda jaminan keamanan. Jadi artinya meterai tadi yang pertama, yaitu kita menjadi miliknya Allah, yaitu betul-betul kita ini miliknya Allah. Dan yang kedua, tadi dikatakan bahwa kepemilikannya Tuhan itu ada dalam hidup saudara, dan keamanan terjadi dalam hidupmu. Engkau pasti akan selamat di dalam Yesus. Sekarang yang ketiga, ini yang sangat penting untuk kita mengerti. Ya, hal yang ketiga ini, yaitu tadi yang pertama janji yang telah dinyatakan, yang kedua kalau Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup saudara, itu akan menjadi meterai. Tapi yang ketiga ini, ya poin yang ketiga ini, kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu, maka
dia menjadi jaminan. Coba katakan jaminan dalam kitab Efesus tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 ayat yang berbicara tentang Roh Kudus sebagai jaminan, yaitu tadi yang pertama 2 Korintus yang sudah kita baca, 2 Korintus pasal pertama ayat 21 dan 22, dan 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu, kalau saudara membaca dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini, kalau dalam Perjanjian Baru itu tulisannya dia memakai bahasa Yunani, tetapi kalau dalam Perjanjian Lama dia pakai bahasa Ibrani. Kata asli jaminan adalah, kata aslinya itu arabon. Coba katakan bersama-sama, arabon, yang sebetulnya bukan bahasa Yunani. Karena ini kita sedang mempelajari dalam Perjanjian Baru. Sebenarnya bukan bahasa Yunani, tetapi kata arabon itu dia pakai bahasa Ibrani yang punya pengertian seperti ini. Ya, ini mengenai jaminan tadi, yaitu arabon, yang punya pengertian yang pertama dalam poin yang ketiga ini. Hal yang pertama mengenai arabon itu tanggungan atau uang muka. Jadi arabon itu tanggungan atau uang muka. Ini mengesahkan sesuatu kontrak atau pembelian dan memberikan kepastian bahwa pembayaran akan lunas. Kalau saudara perhatikan, ketika Yesus dia disalibkan, dia berkata finish, sudah selesai. Dan saudara dan saya ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Itulah sebabnya hal yang ketiga ini, jaminan ini harus saudara mengerti, yaitu dipakai arabon, yaitu tanggungan atau uang muka. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat saya akan bacakan. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi janji-janji yang sangat berharga buat saudara dan saya. Rasul Paulus dia menegaskan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi arabon itu punya pengertian yang pertama, tanggungan atau uang muka untuk pembayaran yang akan lunas, dan saudara sudah dilunasi dalam kematian Yesus Kristus. Oke, sekarang dengan adanya arabon sebagai uang muka, jaminan apa yang kita harapkan untuk kita terima? Yang dalam kitab Efesus dia katakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Oke,
Sekarang hal yang kedua dari kata arabon bisa menunjukkan pada cincin tunangan atau janji nikah. Memang hubungan Allah atau Yesus dengan orang percaya digambarkan seperti pasangan calon mempelai. Dengan adanya pemberian Roh Kudus sebagai cincin pertunangan atau janji nikah tersebut merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Jadi Rasul Paulus dia berkata di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Kristus adalah mempelai laki-laki surga dan jemaatnya adalah mempelai perempuan. Rasul Paulus menggambarkan ini adalah arabon, sesuatu yang ditunangkan. Oke, kalau Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-9, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, yaitu mempelai anak domba. Inilah arabon yang dijanjikan dalam hidupmu, jaminan, yaitu seperti cincin tunangan yang pasti nanti akan berlanjut. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki pengharapan, disitulah kamu memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita akan persiapkan roti perjamuan kudus yang sudah kita siapkan. Kita akan angkat roti ini di atas kepala kita. Kita akan lakukan ekaristi ini di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan ini di tangan kanan saudara dan kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan berkat yang atasnya kami mengucap syukur itu adalah persekutuan dalam darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk ibadah pagi hari ini. Pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, doa yang sudah kami panjatkan di hadapan Bapa, firman yang sudah kami dengar,
bahkan perjamuan kudus yang sudah kami nikmati. Biar semuanya ini menjadikan kekuatan kami untuk kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami. Perlengkapi kami dengan berkat yang daripadamu Tuhan. Mari kita akan membuka tangan dan hati kita di hadapan Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasihnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Berkat yang terbaik, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat jasmani, dan berkat rohani turun dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.